Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti selain ibu di sini tidak ada yang merasa ada? Masih ada? Semua sakit kepala. Kalau misalnya nanti tidak bisa mengerjakan, silakan izin dan pergi ke KSM. Mungkin kalau masih bisa, harap untuk tidak bisa dulu. Biarlah kalau nanti ya. Sebelumnya ibu minta maaf kalau pertemuan hari ini suaraku agak tidak bagus, tidak sebagus yang kemarin. Dimaafkan sama aja. Kalau seperti itu, kita akan melanjutkan dua materi lagi yang akan kita tentang materi indahnya. Indahnya apa? Indahnya apa? Kuliah. Indahnya berapa kuliah? Yang pertama kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Yang pertama materinya tawakal, ikhtiar dan sabar. Pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang sabar. Ibu mau sedikit mereview kembali, mengulang kembali dan mengingatkan kembali pertemuan tentang materi sabar. Ada yang masih ingat sabar itu apa secara istilah? Menahan diri. Tidak disukai ya, dia menahan diri. Lalu dalilnya bagaimana? Dalilnya surat apa? Surat apa tahu? Oh, ayat 150. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan apa ya namanya, kita akan mengulik hadis tentang yang namanya syukur dan kemenangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini tidak jauh dari pembelajaran sebelumnya, yaitu adalah bertujuan untuk baik dari pengertian Yang buku ini contoh atau bentuk dan dampak. Lalu semuanya kita klik hadis dari syukur dan pengertian. Silakan yang belum siap, silakan disiapkan dirinya untuk belajar, karena hari ini kita tidak banyak berdrama lagi seperti pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja. Untuk absen nanti kita ambilnya di akhir ya. Jadi siapa yang tidak ada di lokal ini, meskipun dari awal sampai beberapa di menit-menit terakhir kita mau keluar tapi tidak ada, itu dianggap cabut. Sepakat? Tidak. Kalau tidak sepakat diatur ibu ambil hak prerogatifnya. Pertama itu adalah ibu anggap saja diurus ya. Anggap saja ibu. Tidak ada karena seperti itu ya, tidak ada semuanya itu.
Kalau yang tidak mengerti tulisannya harap dimengertikan saja. Nanti nih ini adalah syukur dan di sini adalah sebelumnya aku sudah membahas tentang syukur dan qanaah kan? Sudah ada melihat materinya kan? Jadi sekarang ibu minta perwakilan. Ini ada 1, 2, 3, 4 dikali itu ada 8 kolom. Jadi ibu minta ada perwakilan. Kalau 8 berarti 2 di sini, 2 di bagian ini, 2 di bagian ini, 2 di bagian ini, dan 2 di bagian sini untuk jadi perwakilan isi kolom yang di depan. Oke? Ya, dimulai dari siapa dulu? Yang bagian syukur itu ini dan ini. Bagian syukur ini baris pertama dan baris ketiga. Sedangkan untuk qanaah baris kedua dan bagian ke sebentar dulu. Pengertian dari syukur silakan baris pertama. Yang pengertian dari syukur baik itu secara istilah dan juga secara bahasa. Nanti silakan Asyifa ya. Asyifa silakan isi bagian kolom dalil. Oke. Terus untuk qanaah tidak tidak boleh. Buat saja Qurannya surat apa ya? Kalau untuk pengertian dari qanaah, ibu minta dalil secara bahasa dan istilah. Sedangkan untuk dalil ibu minta Dede. Oke? Ibu minta Dede. Untuk contoh dari syukur ibu minta Nabil. Untuk contoh dari qanaah ibu minta Adi. Bu, contoh dari syukur. Oke? Dampak positif dari syukur ibu minta Isan. Isan kan namanya. Isan. Dampak positif dari qanaah ibu minta ayo. Ya, dampak positif dari qanaah. Silakan dalilnya. Nama Qurannya juga sudah tidak apa-apa. Ya, ini lanjut gitu ya. Siapa lagi ya? Wah. Boleh sebanyak-banyaknya. Silakan dampak positifnya tadi siapa? Dilanjutkan silakan. Bang.
Silakan yang pertanyaan. Siapa tadi Nadila? Silakan. Terima kasih untuk teman-teman Atom yang sudah. Oke, semuanya silakan dilanjutkan lagi ke depan. Tidak ada yang bicara lagi. Sudah. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah syukur. Kalau menurut teman Atom tadi, syukur ini secara apa? Ucapan terima kasih atas karunia dengan ucapan maupun perbuatan. Ini secara apa? Secara bahasa? Tidak. Secara? Ini secara istilah, yaitu berartikan syukur diartikan dengan semua ucapan terima kasih atas karunia yang berwujudkan dengan baik itu dengan cara ucapan maupun dengan perbuatan. Itulah yang disebutkan dengan syukur secara istilah.
Dan secara bahasa, siapa yang tahu? Bahasa itu dari bahasa Arab. Tidak. Tidak. Syukran. Syukur. Syakara yashkuru. Syakara yashkuru. Berarti syukur ini berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Berterima kasih. Jadi pengertian itu secara bahasa adalah syukur. Tetapi kita tidak bisa hanya mengambil pengertian ini secara bahasa, maka kita melakukan pengertian secara istilah. Nanti kalau ibu tanya, antum nggak tahu. Kalau ibu tanya, antum nggak tahu, apalagi karena antum berbicara, jangan harap ibu akan berbaik hati dengan antum ya. Ya. Terus lanjut, dalilnya apa? Surat berapa? Ibrahim ayat. Silakan dibaca, tolong Arki. Sekarang dibuka tentang dalil dari surat Ibrahim ayat 34 dan silakan semuanya didengarkan. Ada yang tidak mendengarkan yang disuruh menyambung ayatnya, kalau tidak dapat aku nyalakan dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Oke, silakan diterjemahkan Salma. Selamat terjemahkan ayat tadi. Tidak menyimak dan dia telah memberikan oh tidak dan jika kalian sudah nikmat Allah tidaklah kalian silakan diulang lagi Caca. Stop, silakan Ridwan disambung. Silakan disambung. Oke, itu Caca. Sambungannya? Tidak. Siapa lagi? Silakan Putut disambung apa yang sampai mana Caca tadi terjemahannya? Stop. Betul Caca? Tidak. Silakan Vera disambung. Silakan disambung. Tidak tahu. Silakan Putut tangannya. Coret. Yes. Ridwan, Zong. Bareng pun. Vera. Pramane. Ya, Siva Dede silakan disambung. Nanti ke kalian. Caca tidak mendengar apa yang dibilang Siva Dede tadi. Tidaklah dapat. Itu lanjutannya lagi. Dede betul? Kita makan aja betul? Tidak. Silakan lanjutkan.
zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi dalam ayat ini itu benar-benar kita disuruh untuk bersyukur, terima kasih atau bersyukur. Supaya apa? Supaya apa? Tadi kalimatnya apa? Terakhir kalimatnya apa? Kita disuruh untuk bersyukur supaya kita menghindari yang namanya mengingkari nikmat Allah, mengingkari. Jadi dalam ayat ini perintahnya kita disuruh bersyukur dan larangannya adalah untuk mengingkari. Lalu contohnya di sini adalah mengucapkan hamdalah. Baik, mengucapkan hamdalah, betul? Ada lagi contoh lainnya? Menjaga dan merawat dengan baik menjaga dan merawat dengan baik segala karunia. Dan merawat karunia ya. Itu karunia dari Allah. Lanjut contoh lain. Apa? Mengisihkan sebagai kata. Menyisihkan sebagian harta. Lalu ada lagi apa? Waktu untuk orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, bentuknya. Lalu dampak positifnya itu terhindar dari sifat lama, betul? Apa? Terhindar dari murka Allah, betul? Terus? Gimana? Ada jaminan dan tambahan pula. Gimana kepuasan batin? Oke. Ada lagi yang lain? Apa? Itu aja. Ada yang lain nggak yang di luar dari buku? Berarti dampak syukur yang kita terima ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan adalah terhindar sifat tamak. Karena dengan adanya kita bersyukur, kita akan jauh dari tamak. Tamak itu apa? Tamak rakus. Oh ya, rakus. Oke. Terus terhindar dari murka Allah. Kenapa syukur bisa memberikan dampak yang sangat indah seperti ini? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, Ibu minta Vera. Kenapa Vera? Dengan bersyukur kita akan terhindar dari murka Allah. Apa nak? Kenapa dengan syukur kita bisa terhindar dari murka Allah? Karena kita tidak syukur, karena kita bersyukur. Itu ya. Menurut Vera sendiri apa? Kenapa kita bersyukur bisa terhindar dari tamak? Murkanya Allah. Saya tahu. Karena itu sifat yang tidak disukai Allah. Karena kita syukur kita yang ikut aja. Betul. Silakan Vero.
Nah, ayo Vera, kenapa? Iya benar, harus bersyukur. Memang kita kan syukur. Bapak. Ah, betul. Ada ya namanya? Nah, ada ya. Karena kita bersyukur, benar? Oh, kenapa? Berarti 1, 2, 3 berdoa sama ibu ada. Kenapa? Mekah bisa memindahkan. Kenapa juga bisa memindahkan kita dari Mekah? Karena kita coba keraskan suaranya. Karena kita iya, pengertiannya tadi apa? Karena kita mengucapkan terima kasih. Jadi gini, kenapa syukur itu bisa menghindarkan kita dari murka Allah? Maksudnya gini, Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak nih. Contohnya salah satu nikmat yang paling luar biasa hari ini adalah apa ya? Kalau kita hidupnya perlu apa? Apa? Kan hidup udara oksigen. Oksigen. Ini kayak gini misalnya nih. Kenapa ini paling berharga di muka bumi ini? Karena pada itu kita mati. Ya, kita bisa ini. Apalagi ini dikasih Allah secara gratis. Ya, betul. Secara gratis. Bayangkan saja kalau oksigen saja itu dibilang Allah pakai tarif ya. Oke, semuanya hari ini hamba-hambaku kata Allah kalian. Mulai hari ini biaya oksigen kita naik 50%. Satu detik saja kita menghirup udara ini itu ada akan dikenakan biaya misalnya 300.000. Wow. Gimana? Rekor nggak? Rekor nggak? Yes. Emang bisa semuanya 5 menit aja deh, 5 menit. Jangan lewat 5 detik deh. 5 detik saja kita dapat berapa itu? Kalau 1 detiknya 300.000, kalau 5 detik kita kena berapa kalau tidak dicairkan? Berapa? 1,5 silakan kalian sisihkan uang sebanyak 1.500.000 kalau mau menghirup udara selama 5 detik. Kalau sudah lebih dari 5 detik udaranya habis. Gimana? Bayar nggak? Bayar ya. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang paling apa? Yang paling nikmat kita yang paling luar biasa ya. Apalagi kita dikasih. Jadi kalau kita tidak pernah bersyukur, Allah akan murka. Sebenarnya Allah itu sama Allah itu sama saya sekali sama kita. Kenapa tidak? Tapi kitanya aja yang kadang-kadang suka lupa untuk disuruh bersyukur, cuman bilang alhamdulillah saja suka lupa gitu ya. Jadi jangan sampai lupa lagi.
saling bersyukur, lalu mendapat jaminan dan tambahan dari kekuasaan Pak. Nah, kita lanjut kepada pemaaf. Pemaaf secara bahasa apa? Paniah. Bahasa apa? Paniah. Apa sebenarnya? Apa? Tidak namanya? Ya, betul. Berarti merasa cukup atau rela. Merasa cukup dan rela. Lanjut secara istilah yaitu betul, yaitu rela menerima dan merasa cukup atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dalilnya surat An-Nisa ayat 32. Silakan Syakira bacakan artinya. Ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Oke, Haris silakan bacakan ayatnya Haris. Ayat apa? Ya, ayat dari Quran. Wala tatamannaw ma fattaqallahu bi ba'dakum ala ba'dir rijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi ayat tadi dalilnya dalam terdapat dalam surat apa? Lanjut kita mencontohnya. Ada rajin beribadah kepada Allah, betul? Lanjut apa lagi? Berdoa. Kemudian apa? Berpikir optimis. Terus Lalu berbaik sangka dan segala berbaik sangka, terus menerima dengan ikhlas sesuai yang menghadirkan Allah. menerima dengan ikhlas. Berusaha sungguh. Apa lagi? Berusaha dan sebenarnya berpikir optimis. Ada. Selalu berbaik rajin beribadah berdoa dan takut kepada Allah. Ya, terus Sesuai yang diharapkan Allah. nah, ada lagi? Ya, berarti contohnya ada rajin beribadah. Untuk semua rajin beribadah. Yo. Serius. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Terus berpikir optimis. Aku ada berpikir optimis. Kalau maksud berpikir optimis itu Berpikir positif. posting ya. Posting. Posting. Apa arti posting itu? Panjangan posting deh. Posting. Yes. Posting. Tahu apa artinya? Apa? Ada yang tahu? Vera. Apa arti postingnya? Kepanjangan posting deh. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa pengertian dari posting? Posting itu adalah positive thinking. Positive thinking itu bisa diartikan dengan berprasangka baik. Prasangka baik. Atau semuanya prasangka baik kepada Allah. Contohnya apa? Bersangka bahwa Allah akan membagi rezeki. Nah, betul. Contohnya kayak rezeki ya. Rezeki itu akan dibagi apa tadi? Secara rata atau adil. Nah, jadi kita harus berpikir optimis ya. Optimis itu berpikir yang baik ke depannya. Betul. Terus berbaik sangka juga sama ya, berpikir optimis ya. Maksudnya tuh kayak memiliki pandangan yang baik lah ke depannya kayak gimana ya. Saya contohnya antum ketabrak mobil misalnya ada sakitnya. Misalnya antum ketabrak mobil ya, antum ketabrak mobil tapi untungnya antum cuma lecet-lecet aja. Apa yang antum bisa pikirkan?
dengan berbaik sangka. Allah pasti akan menyelamatkan saya. Allah pasti akan menyelamatkan saya. Iya. Coba. Ya bisa jadi kita bertawakal ya. Kita untung aja bisa dibilang gini. Untung saja saya tadi ketabrak mobil hanya luka-luka. Andaikan saya sedikit lagi saja berjalan, mungkin saya sudah tidak ada di dunia. Itu benar nggak? Berbaik sangka nggak? Berarti Allah menolong kita. Ya walaupun masih ada sedikit bekasnya ya, luka-luka tadi. Lanjut, itu adalah tentang menerima semua yang kita terima dengan ikhlas. Ikhlas ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Ikhlas ini bagaimana? Ikhlas merelakan orang yang disayangi pergi dengan si dia, betul? Ya. Jauh apa? Kita simpan dulu. Memberikan sesuatu atau menolong sesuatu tanpa mengharapkan imbalan sedikit. Lalu dampak positifnya apa? Terhindar dari sifat tamak dan dengki, betul? Lanjut. Menimbulkan perasaan yang bahagia ya. Apa sama lagi? Jiwanya tentram. Terus sabar ya Allah. Apa? Sabar apa lagi? Kita tadi kekhawatiran. Keluar terhadap bukan bahagia, jiwanya tentram, sabar dan dari bawah tiran. Siapa yang ada mendengarkan ini dari pertama kali coba membahas tentang sabar sampai hari ini. Alhamdulillah, karena besok kita akan ada nyuham tanpa ada kisi-kisi. Ya, kita akan ada nyuham minggu depan tanpa ada kisi-kisi yang akan diberikan. Jangan ada yang protes, jangan ada yang main tawar-menawar, karena dalam kelas Qurani itu tidak ada yang namanya kisi-kisi dan tidak ada yang minta tawaran baik atau tawaran kegunanya. Jadi silakan kuasai LKS-nya masing-masing, semua akan diambil dari LKS, tidak perlu dari dia. Oke, untuk apa? Kamu bukan Kondisinya apa namanya? Kalau cowok mantan masih gue. Oke, kawan-kawan. Oke, kita akan belajar tentang syukur dan qanaah lagi. Kenapa kita mempelajari ini hari ini adalah ini ada korelasinya, baik dari tawakal, dari mulai tawakal sampai dengan sekarang qanaah itu ada korelasinya. Bu, korelasi itu apa Ibu? Korelasi itu bisa dibilang dengan ada hubungannya. Hubungan antara tawakal, keikhtiar bagaimana, sabar bagaimana, syukur juga bagaimana, dan qanaah bagaimana. Jadi itu ada korelasi, korelasinya ini adalah sama-sama kita ditujukan kepada habis. Bentar lagi, ada 5 menit lagi. Ada 5 menit. Oke.
antum semua di depannya ya. Amin. Walaupun antum mengalami musibah atau hal yang tidak diinginkan, maka terangkanlah dirinya dari tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qanaah. Karena apa? Karena kita tidak akan Allah itu sudah sangat-sangat baik kepada hamba-Nya. Contohnya bagaimana? Kita berbuat dosa saja, kita berbuat maksiat lah ya. Entah itu maksiat yang besar, kecil, pokoknya kita berbuat melakukan yang dilarang. Allah masih sebut kita gini, ya ibadi. Tahu artinya? Ya ibadi, kata Allah. Tahu artinya apa? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Lembut gak Allah menyapa kita? Padahal kita udah dari ujung kepala sampai kaki itu banyak banget dosa yang kita buat. Tapi Allah tetap menyebutkan kita, ya ibadi, wahai hambaku, gitu kata Allah. Ya kan, bukan dibilangnya wahai pendosa, wahai orang yang suka memaki anak yatim, wahai orang yang suka menzalimi teman sendiri, bukan gitu loh. Tapi Allah tetap memanggil kita dengan ya ibadi, lembut ya. Jadi gitu nah, pokoknya mulai dari tawakal sampai dengan qanaah, silakan diterapin ya. Jangan sampai semua materi ini hanya tertulis di dalam kertas, apalagi itu kertas hanya sekedar LKS. Jadi terapinlah semuanya, karena itu akan ada balasan nantinya ya. Jangan cepat marah, kita harus sabar. Kita kalau mau sukses silahkan bertawakal, silahkan kita iya. Kalau kita pokoknya jangan sama kita harus apa? Karena aku merasa cukup. Karena kalau orang yang merasa dia hanya butuh Allah dan dia hanya butuh Rasulullah, nabinya, itu insya Allah kehidupannya akan selalu happy, selalu happy. Dia selalu happy, selalu bahagia, ya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong yang pernah sempat memberikan tugasnya kepada Ibu, silahkan tinggal dulu karena ada sedikit yang harus Ibu berikan sesuai janji. Dan ibu saya, yang absen tolong nanti ya kasih tahu Ibu. Oke, silakan boleh keluar yang lainnya.